Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safli Hidayatullah dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus dari TPS dan MIS dari dua buah perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan layanan jasa. Nah, selain itu juga nanti saya akan menjelaskan hubungan antara TPS dan MIS. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini saya mengambil dua buah perusahaan, yaitu perusahaan yang pertama United Bike, merupakan salah satu perusahaan sepeda ya. Terus yang kedua adalah perusahaan Si Cepat Express. Ini merupakan perusahaan yang layanan jasa. Baik, next. Nah, ini adalah overviewnya. Di sini yang pertama nanti akan saya jelaskan tentang pengenalan masing-masing perusahaannya. Yang kedua adalah ringkasan TPS dan MIS-nya. Yang ketiga adalah implementasi TPS dan MIS-nya. Yang keempat, prototype. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Baik, lanjut. United Bike. Nah, ini merupakan perusahaan yang satunya, perusahaan sepeda. United Bike adalah salah satu produsen sepeda yang terkenal di Indonesia, memproduksi berbagai jenis sepeda, mulai dari sepeda gunung, mountain bike, sepeda balap atau road bike, sepeda lipat, folding bike, sepeda listrik, dan sepeda kota. Nah, kenapa saya mengambil perusahaan ini? Ini ada alasannya juga, teman-teman. Dikarenakan saya adalah merupakan salah satu penghobi goes sepeda road bike ya. Jadi saya ingin mengambil suatu perusahaan United Bike karena sepeda saya merupakan mereknya United Bike juga. Nah, itu alasannya. Selanjutnya merupakan perusahaan Si Cepat Express. Si Cepat Express adalah salah satu perusahaan logistik dan ekspedisi di Indonesia yang menyediakan layanan pengiriman barang dan dokumen. Nah, kenapa saya mengambil perusahaan layanan jasa Si Cepat ini? Ini ada alasannya juga, teman-teman, karena ketika saya beli di toko online, saya berlangganan dengan mengantarkan paket-paket saya dengan menggunakan layanan jasa Si Cepat Express ini. Baik, lanjut. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang MIS dan TPS di perusahaan United Bike terlebih dahulu. Yang pertama dari aspek data transaction processing system ya dari TPS-nya. Di sini saya memberikan dua buah contoh dari aspek data transaction processing system-nya. Di sini terdapat dua buah input data yang dilakukan transaction processing system. Yang pertama adalah pengelolaan bahan baku. Nah, jadi untuk tahap pengelolaan bahan baku ini, sistem akan memantau persediaan bahan baku, kualitas dan kondisi bahan, serta mencatat penerimaan dan pengeluaran bahan baku untuk pembuatan produk. Nah, ini merupakan perihal mencatat penerimaan dan pengeluaran bahan baku untuk pembuatan produk. Ini merupakan salah satu tugas dari aspek data transaction processing system atau TPS. Terus yang kedua adalah data penjualan sepeda. Nah, di sini TPS akan mencatat setiap transaksi penjualan sepeda, termasuk informasi tentang pembeli, jenis sepeda, harga, dan waktu transaksi. Nah, jadi pencatatan seperti hal ini merupakan tugas dari TPS dari segi aspek data ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Aspek informasi dari transaction processing system, dari masih di TPS ya, tapi ini di aspek informasinya. Nah, untuk aspek informasi ini tidak akan terdapat informasi seperti ini tanpa adanya atau tanpa input dari tadi si aspek datanya. Nah, setelah tadi didata oleh si aspek data dan masuk ke informasi di aspek informasi ini, maka akan diolah lagi menjadi seperti ini.
Informasi dari data sebelumnya memungkinkan TPS untuk mengelola persediaan bahan baku, perencanaan produksi sepeda, dan memonitor penjualan serta performa bisnis secara keseluruhan. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien operasional. Nah, ini merupakan hasil dari aspek informasi TPS, Transaction Processing System. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita masuk ke MIS dan masih di aspek data. Untuk aspek data dari MIS ini, di sini saya mencontohkan dua juga. Pada tahapan ini memungkinkan MIS untuk menganalisis yang pertama kualitas bahan baku. Nah, ini untuk menganalisis ini MIS memerlukan data dari tadi yang dari aspek TPS-nya ya, dari TPS-nya, sehingga MIS dapat menganalisis menjadi seperti ini. Yang pertama, kualitas bahan baku. MIS dapat mencatat data terkait dengan kualitas dan inspeksi bahan baku. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa bahan baku berkualitas tinggi yang digunakan dalam produksi. Nah, ini memastikan bahan baku berkualitas tinggi. Nah, ini tugas MIS ya. Terus yang kedua yaitu pemantauan keuntungan. Di sini MIS mencatat data pendapatan dan biaya yang terkait dengan penjualan sepeda. Ini akan membantu dalam penghitungan keuntungan dan menganalisis margin keuntungan produk tertentu. Nah, ini dengan terkaitnya dengan penjualan sepeda, ini pencatatan pendapatan. Nah, ini akan menjadi salah satu proses untuk membantu dalam menghitung keuntungan dan menganalisis margin keuntungan produksi tertentu. Nah, ini merupakan tugas MIS ya. Baik, lanjut. Selanjutnya aspek informasi dari MIS. Nah, di aspek informasi ini yaitu dari data sebelumnya, pada bagian ini memungkinkan MIS. Nah, ini dari data sebelumnya berarti dari aspek tadi awal aspek data teknik aspek data dari TPS, aspek informasi dari TPS, aspek data dari MIS sampai aspek informasi dari MIS ini saling berhubungan ya, saling berkaitan. Jadi jika misal tidak ada informasi atau data dari TPS, maka si MIS ini tidak akan dapat menyimpulkan atau mendapatkan informasi seperti ini ya teman-teman. Jadi semuanya saling berkaitan dan itu memang flow-nya seperti itu ya. Baik, dari data sebelumnya pada bagian ini memungkinkan MIS untuk mengolah data tersebut dan menjadikan sebuah informasi. Selanjutnya yaitu MIS dapat memberikan wawasan kepada manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam merencanakan produksi, pengelolaan stok, meningkatkan penjualan, dan mengoptimalkan operasi perusahaan sepeda. MIS memproses dan menganalisis data ini untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada manajemen perusahaan. Nah, ini kata kuncinya, menjadikan sebuah informasi ya, mengolah data tersebut dan menjadikan sebuah informasi. Ini merupakan tugas MIS di aspek informasi. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Baik, selanjutnya masuk ke contoh implementasi TPS dan MIS, masih di perusahaan United Bike sebagai perusahaan manufaktur produksi ya. Jadi untuk di TPS ini saya memberikan 3 contoh implementasinya. Yang pertama yaitu perekaman penjualan sepeda setiap kali ada transaksi penjualan, baik secara langsung di toko fisik maupun daring. Jadi semua perekaman, semua proses penjualan seperti sepeda seri apa yang paling disukai oleh pelanggan, terus sehari dapat menjual berapa sepeda, terus kalangan sepeda yang jenis apa, MTB ataupun road bike yang paling disukai, itu semua akan dicatat oleh TPS ini. Itu merupakan tugas TPS ya. Terus lanjut, yang kedua adalah pencatatan pembelian bahan baku seperti logam, plastik atau komponen sepeda dari pemasok. Nah, ini untuk hal-hal pencatatan seperti ini pastinya adalah tugas TPS.
Terus yang ketiga yaitu pelacakan status produksi sepeda, termasuk pemantauan proses produksi dan bagaimana dan pengiriman kepada pelanggan ya. Nah, jadi untuk yang poin ketiga ini adalah contohnya seperti dalam sehari dapat memproduksi berapa, dari bahan baku berapa, apakah sudah memenuhi target atau belum, itu dicatat semua oleh TPS. Itu merupakan tugas TPS. Terus selanjutnya yaitu ke contoh implementasi dari MIS. Yang pertama adalah laporan penjualan harian. Nah, ini udah masuk ke laporan, ini pasti dalam bentuk informasi ya. Harian, mingguan, dan bulanan untuk memantau kinerja penjualan. Nah, terus yang kedua adalah analisis efisiensi produk untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam proses produksi sepeda. Ini akan menganalisis, ini merupakan salah satu tugas dari MIS juga ya. Terus yang ketiga adalah pemantauan persediaan dan penjualan untuk membantu manajemen dalam merencanakan pengadaan bahan baku dan mengoptimalkan persediaan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Si MIS akan memantau semua persediaan di dalam perusahaan tersebut. Jika semisal nanti ada kekurangan atau apa yang telah dicatat datanya oleh TPS, nanti si MIS-nya ini akan menyimpulkan, dan semisal nanti telah disimpulkan atau dibuat seperti informasi, oh ternyata stoknya kurang, nah nanti akan diadakan pengadaan, akan dilaporkan ke atasannya dan akan diadakan pengadaan bahan baku dalam mengoptimalkan persediaan. Nah, jadi untuk tugas seperti ini adalah masuk ke MIS ya. Next, selanjutnya yaitu prototipe. Nah, ini prototipe dari stok bahan baku. Nah, di sini untuk prototipenya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada nomor, terus nama barang, semua seperti logam frame sepeda, ban sepeda, saddle sepeda, terus jumlah yang tersedia, ada sekian-sekian, 200, 500, 300, dan satuan ada berapa kilogram, berapa buah. Terus aksi ya, ini aksi kenapa masih edit, karena di stok bahan baku ini pasti stok akan berubah-ubah terus sejalannya waktu produksi. Ini masih tulis edit, jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya itu prototipe untuk penjualan sepeda. Untuk prototipe penjualan sepeda ini seperti ini untuk prototipenya. Di sini ada nomor, tanggal penjualan, tanggalnya ditulis semua, jenis produk seperti sepeda gunung, sepeda lipat, sepeda balap ditulis semua. Harga per unitnya juga ditulis di sini. Jumlahnya ini jumlah sepedanya ada berapa ya unitnya. 10, 15, 8 dicatat semua. Total penjualan. Nah, ini total penjualan juga ada di sini dicatat semua ya. Baik, lanjut. Nah, kita masuk ke perusahaan yang kedua yaitu perusahaan Secepat Express. Perusahaan layanan jasa ya, teman-teman. Lanjut, masuk ke aspek data transaction processing system. Nah, pada bagian ini di sini terdapat dua input data yang dilakukan transaksi processing system atau TPS. Yang pertama yaitu data pengiriman. Nah, ini data pengiriman. Oleh TPS akan informasi tentang pengiriman barang seperti nomor resi, jenis barang, berat, dimensi, dan tujuan pengiriman. Ini semua akan dicatat oleh TPS. Nah, ini merupakan tugas TPS ya. Sudah sangat jelas pencatatan seperti ini. Terus yang kedua adalah data jejak pengiriman. Nah, data jejak pengiriman ini antara lain seperti informasi tentang status dan jejak pengiriman barang dari waktu ke waktu, termasuk tanggal dan lokasi saat barang diambil, dikirim, dan diterima. Nah, ini untuk semua catatan-catatan waktu dan lain-lain ini semua dicatat oleh TPS dari aspek data ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke aspek informasi TPS. Nah, setelah input data yang dilakukan sebelumnya,
sangat membantu TPS untuk memantau dan mengelola setiap tahap pengiriman, memberikan informasi kepada pelanggan, dan mengidentifikasi potensi masalah atau perbaikan yang diperlukan dalam proses pengiriman. Nah, untuk TPS dari aspek informasi mendapatkan informasi seperti ini berdasarkan data yang tadi sudah ditulis atau sudah dicatat oleh si aspek data, sehingga dapat diolah menjadi informasi seperti ini. Baik, lanjut. Aspek data, nah kita masuk ke MIS ya. Kita masuk MIS di aspek data. Pada tahapan ini memungkinkan MIS untuk menganalisis yang pertama pelanggan. Nah, di sini MIS dapat menganalisis data pelanggan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan. Misalnya nih, melihat apakah sebagian besar pelanggan lebih suka pengiriman ekspres atau yang reguler. Nah, itu akan dianalisis oleh si MIS ini. Terus yang kedua adalah optimalisasi rute dan pengiriman. Nah, si MIS ini dapat memproses data jejak pengiriman untuk memantau dan mengoptimalisasi rute dan manajemen armada yang dapat menghemat biaya operasional. Seperti ini. Terus lanjut. Selanjutnya yaitu aspek informasi dari MIS. Nah, untuk aspek informasi ini juga berdasarkan dari aspek data tadi ya, sehingga dapat menjadi seperti ini. Dari data sebelumnya pada bagian ini memungkinkan MIS untuk mengelola data tersebut dan menjadikan sebuah informasi. Selanjutnya yaitu MIS dapat memberikan wawasan penting kepada manajemen yang membantu dalam mengambil keputusan yang baik, perencanaan strategi, dan peningkatan efisien operasional perusahaan seperti si Cepat Ekspres. Nah, seperti ini ya. Baik, lanjut. Nah, di sini kita sudah masuk ke contoh implementasinya dari TPS dan MIS dari perusahaan si Cepat Ekspres ya. Untuk TPS, implementasi TPS di sini saya mencontohkan 3 buah contoh dari segi penerimaan pesanan pengiriman ya. Dari aspek ini. Jadi yang pertama yaitu input data. Nah, input data ini contohnya seperti input nomor resi, input jenis barang, berat barang, dimensi, alamat pengirim, alamat penerima, informasi kontak pengirim dan penerima. Nah, semua data ini akan diinput atau didata ditulis oleh TPS. Yang kedua adalah proses TPS. Nah, proses TPS ini artinya itu sistem TPS menerima dan mencatat pesanan pengiriman dari pelanggan. Nah, contohnya itu menyangkut pengelolaan informasi pengirim, penerima, dan detail pengiriman. Terus yang ketiga itu output. Ini merupakan konfirmasi pesanan dengan nomor resi yang telah diterbitkan dan informasi terkait pengiriman untuk pengguna dan staf perusahaan. Nah, ini semua merupakan salah satu contoh implementasi yang dilakukan oleh TPS. Terus yang selanjutnya yaitu implementasi oleh MIS. Di sini saya menggunakan aspek analisis kinerja layanan ya. Dari MIS ini dapat mengumpulkan data terkait waktu pengiriman, tingkat kegagalan pengiriman, dan respon pelanggan. Ini membantu manajemen untuk memantau dan mengukur kinerja layanan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan. Nah, ini hal ini dapat membantu manajemen untuk memantau dan mengukur kinerja layanan. Nah, ini merupakan salah satu flow informasi ya. Jadi MIS ini mengolah data seperti ini, setelah dijadikan informasi seperti ini nanti akan disetorkan ke pihak pengambil keputusan seperti manajer atau ya tingkat-tingkat yang berwenang untuk mengambil keputusan, sehingga pihak berwenang tersebut dapat mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi situasi yang ada. Jadi
nanti akan dapat meningkatkan atau memperbaiki permasalahan atau kendala-kendala yang ada di perusahaan tersebut. Baik, lanjut. Nah, ini merupakan prototipenya, prototip dari data pengiriman barang. Nah, di sini untuk prototipnya bentuknya seperti ini ya. Di sini ada nomor resinya, nama pengirim, alamat pengirim, nomor kontak pengirim, semua ini dicatat ya. Nama penerima, alamat penerima, nomor kontak penerima, jenis barang, berat, dimensi, tanggal pengiriman, status pengiriman. Nah, semua data ini akan dicatat. Nah, ini pencatatan seperti ini nih merupakan salah satu prototip TPS ya. Baik, ini untuk prototip contoh yang pertama. Terus yang kedua selanjutnya. Nah, selanjutnya itu prototip data jejak pengiriman. Nah, untuk contoh prototipnya seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Yang pertama itu nomor resi, tanggal pengambilan, lokasi pengambilan, tanggal pengiriman, lokasi pengiriman, status pengiriman yang sedang dikirim ini. Misal nih pada tanggal ini sampai Jakarta, pada tanggal ini sampai Surabaya. Nah, ini status masih dikirim. Terus tanda tangan penerima. Nah, setelah sampai nanti akan ada tanda tangan oleh penerimanya. Ini merupakan contoh prototip data jejak pengiriman. Ini merupakan contoh-contoh pencatatan seperti ini merupakan tugas dari TPS juga ya. Baik, lanjut. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan. Di sini saya sudah menyimpulkan dari masing-masing bagian ya. Data, informasi, TPS, dan yang pertama dari data. Kesimpulan dari aspek data adalah bahwa data merupakan elemen yang sangat penting. Elemen yang sangat penting dalam operasi bisnis dan sistem informasi. Data menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang baik, memantau kinerja, perencanaan strategi, dan pengelolaan operasional perusahaan. Ini merupakan kesimpulan data. Selanjutnya, kesimpulan informasi. Informasi merupakan hasil pemrosesan dan analisis data yang digunakan untuk mengambil keputusan, memahami situasi, dan mendukung berbagai aspek bisnis. Ini untuk kesimpulan informasi. Selanjutnya, kesimpulan TPS, Transaction Processing System. Kesimpulannya yaitu TPS adalah komponen yang krusial dalam operasi bisnis. Nah, ini krusial nih, berarti semua yang diambil, yang diolah oleh MIS ini merupakan awalnya atau pondasinya itu berasal dari TPS ini, bahannya dari TPS ini ya, bahan datanya yang sangat krusial dalam operasi bisnis sehari-hari yang membantu dalam pencatatan, pemrosesan, dan pengelolaan transaksi. Sistem ini mengoptimalkan efisien operasional, memastikan akurasi data, dan mendukung kecepatan dalam menjalankan bisnis. Ini merupakan simpulan dari TPS. Selanjutnya simpulan dari MIS, Manajemen Informasi System. Terus untuk MIS ini adalah simpulannya alat penting dalam manajemen bisnis yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan strategi, dan memahami kinerja perusahaan secara keseluruhan. MIS mengubah data menjadi informasi. Nah, ini mengubah data menjadi informasi ya, yang berguna untuk mendukung pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Nah, ini merupakan simpulan dari MIS. Dan kita lanjut. Matur suwun. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman presentasi saya dari studi kasus untuk TPS dan MIS di perusahaan manufaktur dan layanan jasa. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.